Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Apriliani, semester 5, Stay Madinatun Najah Rengat. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan 1 dengan tugas skripsi mini, dan judul tugas skripsi mini saya yaitu efektivitas pembelajaran tahfizul Quran pada masa COVID-19 melalui daring dan implikasi terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kita mulai bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Jadi mengapa saya mengangkat tema seperti itu, pembelajaran tahfiz melalui online apakah efektif atau tidak, dan bagaimana implikasi terhadap pendidikan agama Islam. Yang kita ketahui bersama, kita berada dalam situasi yang mungkin menyulitkan kita untuk bergerak, menyulitkan kita untuk bersosialisasi, menyulitkan kita untuk menuntut ilmu, tapi tidak ada yang namanya tidak mungkin. Jadi di dalam mini skripsi saya mengangkat tema seperti itu, mencari tahu apakah efektif pembelajaran melalui online. Yang kita ketahui, virus corona pertama muncul di salah satu kota, yaitu kota Wuhan, Tiongkok, Cina, yang terus mewabah ke berbagai daerah, negara, bahkan dunia. Tidak terkecuali Indonesia juga termasuk salah satu negara yang terpapar virus corona, bahkan ada yang terinfeksi virus corona dengan jumlah yang luar biasa banyak. Jadi para pemerintahan di negara Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, mengambil langkah untuk pembelajaran pendidikan itu melalui daring, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi melalui daring. Jadi di dalam kita situasi seperti ini, semua dilakukan serba online, yang semuanya berubah drastis dari pembelajaran tatap muka dulunya, dan sekarang berubah menjadi melalui daring, melalui handphone, melalui online, dan sering disebut dengan e-learning. Jadi mengapa saya mengangkat tema seperti itu? Apakah efektif atau tidak begitu? Jika tidak efektif, kita akan carikan solusi bagaimana supaya pembelajaran tetap berlangsung dan anak beserta pendidik lebih semangat, lebih memberikan pembelajaran yang luar biasa seperti pembelajaran tatap muka begitu. Yang menjadi sorotan saya, apa sih kelebihan, apa sih kekurangan kita pembelajaran online ini begitu. Nanti kita akan bahas pada bab-bab selanjutnya. Masuk bab yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian tahfiz. Apa sih pengertian tahfiz itu gitu? Jadi pengertian tahfiz yang saya dapatkan dari narasumber, yang narasumber katakan, yang narasumber paparkan, narasumber jelaskan, yaitu penghafal Al-Quran itu adalah bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga memahami, mengkaji, mempraktekkan apa yang telah dihafal, apa yang telah dipelajari dari Al-Quran dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Yang kedua yaitu apa saja kendala pembelajaran tahfiz melalui online. Dari hasil wawancara yang saya wawancarai 3 orang, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Kalau dari siswa mengatakan atas nama Dea Rizky Fatihah, dia mengatakan kendalanya dari 2 segi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Dari intrinsik sendiri dia mengatakan bahwa kendalanya itu kurangnya motivasi, rasa malas, dan selalu lalai dalam mengulang hafalan. Sedangkan dari ekstrinsik, yaitu kurangnya paket data atau kuota internet yang mungkin sebahagian
siswa ekonominya tidak sama dengan siswa yang lainnya. Yaitu yang kedua, tempat juga mempengaruhi, menjadi kendala bagi siswa yang mungkin tidak pas atau tidak strategis untuk pembelajaran tahfiz. Karena beliau narasumber siswa yang saya wawancarai, dia memiliki seorang adik, dan setiap dia mengulang hafalan, menghafal selalu diganggu oleh adiknya begitu. Sedangkan kalau dari guru sendiri, beliau mengatakan dia sulitnya menghubungi para siswa yang terkadang tidak semua siswa berada dalam wilayah atau daerah yang internetnya memadai atau tempatnya itu jauh dari kota begitu. Sedangkan dari orang tua, kendalanya itu orang tua tidak setiap waktu mampu atau mengawasi anaknya untuk pembelajaran tahfiz melalui online. Terkadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya seperti mencari nafkah dan mengurus pekerjaan rumah tangga yang lainnya begitu. Ketiga, keefektifan pembelajaran tahfizul Quran melalui online. Jadi dari hasil yang saya wawancarai, baik itu dari guru, siswa maupun orang tua, mereka semua mengatakan bahwa pembelajaran online kurang efektif. Karena mengapa? Siswa mengatakan pembelajaran tahfiz melalui online kurang efektif karena pembelajaran tahfiz melalui online ini sulitnya seorang siswa dan guru pendidik murojaah, menyetor hafalan, dan mengoreksi bacaan begitu. Pembelajaran tahfiz lebih efektif jika dilakukan tatap muka langsung dengan pendidik, dengan guru, dengan ustazah di pesantren begitu. Siswa juga mengatakan susahnya komunikasi yang terkadang jaringan tidak bagus untuk pada saat pembelajaran tahfizul Quran begitu. Jadi kalau dari guru juga mengatakan kurang efektif karena jika anak di rumah pembelajaran melalui online, guru tidak bisa memantau atau memberikan motivasi yang mungkin langsung kepada pendidiknya begitu. Sedangkan dari segi orang tua memang merasa suka jika anaknya pulang dari pesantren ke rumah begitu. Tetapi juga merasakan kurang efektif karena orang tua mengharapkan anak itu lebih fokus menghafal dengan setiap harinya mendapatkan hafalan yang mungkin target yang telah ditentukan oleh pendidikan madrasahnya atau pesantrennya begitu. Pembelajaran tahfizul Quran dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari skripsi mini yang saya buat, saya mewawancarai satu orang siswa yang dia bersekolah di SMA Khairuh Ummah Bogor. Dia mengatakan bahwa pendidikan madrasah, pendidikan pesantren yang ada di sana, dia tidak hanya mempelajari tahfiz saja, bukan hanya tahfiz saja, tetapi pembelajaran seperti pelajaran yang lainnya juga dipelajari seperti kimia, PPKN, matematika, semua dipelajari sama layaknya seperti madrasah pada umumnya. Jadi bedanya dengan pendidikan agama, pendidikan umum, dia hanya menambahkan pembelajaran tahfiz yang telah ditargetkan satu semester itu dapat beberapa hafalan, dan dia tetap mempelajari pelajaran umum begitu. Jadi implikasi terhadap pembelajaran tahfiz dengan pendidikan agama Islam sangat erat kaitannya begitu. Karena setiap pembelajaran tahfiz dikaitkan dengan pembelajaran kimia, pembelajaran biologi, dan lain-lain begitu. Bukan hanya
pembelajaran biologi saja, tetapi dikaitkan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang telah dihafal oleh para murid atau santri di sana begitu. Dan kekurangan pembelajaran tahfiz melalui online. Setiap pembelajaran yang dilakukan dari awalnya itu tatap muka dan sekarang beralih kepada online atau daring, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pembelajaran tahfiz melalui online ini yang pertama yaitu kelebihannya siswa bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Yang kedua, siswa mampu atau bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang ketiga yaitu siswa dilatih untuk bisa menggunakan teknologi informasi secara mandiri. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran online ini, yang pertama sulitnya mengoreksi hafalan dari siswa. Yang kedua yaitu siswa tidak serius dalam murojaah atau menghafal setiap harinya. Yang ketiga, kurangnya interaksi antara pendidik dan anak didik, sehingga kurangnya motivasi yang membuat anak tersebut tidak mencapai target hafalan setiap harinya. Yang keempat, kurangnya mendapatkan motivasi dari teman-teman yang biasanya pada saat di pesantren para peserta didik saling memberikan motivasi antara satu sama lain. Selanjutnya, banyak setor hafalan yang tidak sesuai dengan target setiap minggu, setiap pekan oleh pendidik. Selanjutnya, tidak semua siswa memiliki kuota internet dan sinyal yang memadai karena setiap siswa memiliki daerah dan ekonomi yang berbeda-beda begitu. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Di dalam mini skripsi yang saya buat ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para senior-senior, oleh para orang-orang yang memiliki pemikiran, memiliki keinginan untuk mengangkat tema yang hampir sama dengan mini skripsi saya, yaitu salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Rifai Lubis tentang tahfiz online. Jadi di dalam penelitian beliau juga melakukan sama seperti yang saya lakukan pada mini skripsi saya dengan mewawancarai, observasi, dan lain sebagainya. Jadi di dalam penelitian beliau saya mendapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran tahfiz online itu ada kekurangan dan ada kelebihan yang didapatkan oleh para peserta didik. Jadi di dalam penelitian beliau melakukan pembelajaran tahfiz itu melalui online, melalui aplikasi WhatsApp, melalui aplikasi Zoom, dan melalui aplikasi video call langsung kepada para pendidik. Jadi di dalam penelitian beliau juga mendapatkan kendala dan baik itu dari siswa sendiri, dari para penghafal maupun para pendidik yang mengajarkan para penghafal melalui online begitu. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh salah seorang yang bernama Abdul Hamid dengan judul Implementasi e-learning dalam pembelajaran Al-Quran era COVID-19 di Sanggar Tahfiz Entrepreneur Krian Sidoarjo. Jadi di dalam hasil penelitian yang beliau lakukan juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Dia melakukan pembelajaran tahfiz itu ditentukan waktunya begitu.
tidak sama seperti saya yang saya wawancarai pada mini skripsi yang saya buat. Untuk pembelajaran tahfiz dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Itu langsung kepada pendidik dan siswa secara sama-sama dengan teman-teman yang ada di kelas atau pesantren yang saya wawancarai. Untuk murojaahnya, dia melakukan hanya berdua saja, yaitu satu pendidik, satu murid begitu. Jadi lebih tujuannya lebih kepada memfokuskan peserta didik untuk menyetor hafalan begitu. Selanjutnya kerangka berpikir. Pembelajaran tahfiz Al-Quran melalui online, yaitu kendala pembelajaran melalui daring, yaitu ada kelebihan dan ada kekurangan. Selanjutnya implikasi pembelajaran tahfizul Quran melalui online dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, dan efektivitas pembelajaran tahfiz melalui online ke pembelajaran tahfiz melalui online daring.